Mari kita ngobrol di Berujar, bebas berujar. Berujar. Bebas berujar. Baiklah, sore ini saya kedatangan Bapak Rahmat siapa Pak namanya Pak? Rahmat Handoko. Rahmat Handoko. Panggil Bob juga boleh. Panggil Bob. Kakak juga boleh. Kakak aja. Pas sebelumnya kita buka dulu dong nih ya Pak, biar kelihatan gantengnya gitu. Ya, sudah. Nah kan, Bismillah. Katanya kalau ditutup. pakai aja kalau gitu. Saya kedatangan Bapak Rahmat Handoko sebagai General Manager Indonesia Power Unit Suralaya. Boleh memperkenalkan diri mungkin Pak? Baik. Saya agak grogi. Jangan grogi Pak. Santai Sebab aja. dulu siaran itu waktu TK. TK ya, Pak? RRI gitu kan. Nah, RRI loh. zaman now disuruh siaran. Podcast ya Pak ya. Podcast. Saya Rahmat Handoko. Sebagaimana disebut Mbak Mega, saya Kepala Pabrik PLTU Suralaya yang perusahaannya PT Indonesia Power. PT Indonesia Power unit Suralaya yang mengelola PLTU Suralaya. Sore ini saya ditemani Om Kris. Siap. Kakak Pak. Kakak. Oh, kakak Kris. Siap. Kenalkan Kris, kamu apa gitu? Memperkenalkan diri. Biar nggak kaku kakak. Iya. Ini sebenarnya saya grogi Pak. Hmm? Saya grogi nggak tahu karena Bapak atau karena Mbak Mega. Aduh, bisa begitu. Ini disiapkan. Ntar saya diomelin nggak ini? Ya perkenalkan, nama saya Kris Lawana, biasa dipanggil Kris. Kebenaran saya kalau di PLTU sebagai stafnya Pak Rahmat, tapi sebagai mitranya juga karena saya aktif di pengurus Serikat Pekerja yaitu Persatuan Pegawai Indonesia Power sebagai sekretaris. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya mau bacain sedikit Pak. Siap. Mungkin banyak familiar dengan pembangkit listrik tenaga uap atau yang disebut PLTU yang letaknya ada di Suralaya, di Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulau Merak. Persisnya ada di pesisir di pinggir laut Selat Sunda. Suralaya itu kan daerah Merak di Cilegon, di ujung sana ya Pak ya. Nah Pak, ceritain sih Pak, Indonesia Power itu Indonesia Power itu sebenarnya makhluk apa sih Pak? Yang ada cerobong-cerobongnya banyak itu. Baik. Mungkin Bapak bisa ceritakan. Ya, kalau Indonesia Power itu anak usahanya PLN. Anak usahanya. Jadi kami PLN Group. Oh gitu. Fungsinya mengelola pembangkit listrik, atau kalau masyarakat gampangnya ya pabrik listrik lah. Jadi dari bahan bakar bisa minyak, bisa gas. Kalau kami itu batu bara. Nah, diproses menghasilkan listrik. Itu Indonesia Power. Indonesia Power punya banyak unit. Ada di Priok, ada di Suralaya, ada di Bali, ada di Semarang. Nah, kami adalah unit kerjanya PT Indonesia Power. Namanya Unit Pembangkitan Suralaya. Mengelola PLTU Suralaya. Yang kalau dari jalan Kelak-Kelok itu kan, Kelok berapa itu, Chris? Dari Ya dua lah Pak, kiri kanan. Oh iya betul. Kalau dua kiri kanan. Bener kan? Kelok-kelok kiri kanan. Dari arah Merak itu ada 6 cerobong. 6 cerobong. Ini nyebutnya stek. Oh namanya stek Pak, cerobong itu. Ya, tapi sudahlah cerobong aja. Cerobong ya Pak ya. Ya cerobong, gampang ini. Di situ ada sebenarnya ada 2 PLTU. PLTU Suralaya dan PLTU Banten 1. Oh gitu. Nah, yang kami kelola, unit yang kami kelola itu PLTU Suralaya. Nah, PLTU Suralaya itu kalau jumlah cerobongnya 5, yang pendek-pendek dan yang itu ada 2, yang tinggi ada 3. Nah, yang 2 itu sebenarnya di dalamnya kalau ada pipanya itu atau knalpot gitu ya, buat ngeluarin asapnya itu apa ya? asap gitu ya, itu 2. Jadi sebenarnya di dalam cerobong yang itu ada 2, berarti ada 4, kemudian yang tinggi ada 3.
Nah itu kalau kita nyebutnya sebagai unit pembangkit, Suralaya itu ada 7. Yang 4 itu kami nyebutnya size ya, atau ukuran itu satunya adalah 400 juta watt. 400 juta. Kalau pinjam namanya Mbak Mega berarti 400 megawatt. Oh, Gitu. Nama Mega ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ada di ketua umum partai juga. Iya, benar, Pak. Sensor. Wek, kenapa memang wek. Dia ada 4 emot ya. Pakai emot ya. ada 4 kali 400 megawatt. Nah, yang tinggi itu 600 megawatt. Gampangannya kalau satu bangunan itu 2200 watt, maka PLTU itu melistriki 1,5 juta rumah yang 2200 watt. Nah, di situ itulah PLTU Suralaya. Gampangannya pabrik listrik. Karena kan memang bikin listrik itu. Jadi Indonesia Power itu pabrik listrik, Pak. Identik dengan itu. Jadi mengelola pabrik listrik. Bukan pabrik sepatu, Pak. Bukan. Bukan pabrik baja hitam. Ini seragamnya hitam-hitam. Kita Karena masih ada kerja di mana Indonesia Power, perusahaan apa? Pabrik sepatu. Nah, itulah. Jadi sekarang pabrik listrik. pabrik listrik. Gitu. Udah. Cerita ini sih, Pak, sejarah adanya PLTU Oh, itu gimana, Pak? Berdirinya PLTU. Ya. Kan biar kita nggak lupa sejarah ya, Pak. siap. Jadi PLTU Suralaya ini memang sebenarnya harus jadi kebanggaannya warga Cilegon. Karena ini PLTU batubara yang besar di Jawa Bali. Jawa Bali. Musuhnya itu mungkin Python. Di sana ada 9 unit, kami 7 unit. Tapi di sana manajemennya banyak. Ada PJB yang juga anak perusahaannya PLN. Tapi ada juga yang swasta. Jadi mereka 9 unit, tapi yang dikelola PJB cuma 3 unit. Nah, di Suralaya ini 7-7-nya adalah dikelola anak PLN. Didirikannya tahun 85. 85. Ya, oleh Pak Harto. Yang enak zaman kuto itu Iya. kan ditetapin. Enak toh zamanku. Piye. Gitu. Mulai 85 yang 4 unit tadi, yang pendek-pendek itu 400 megawatt itu mulai 85 sampai 89. Satu unit nah itu. Jadi sudah berumur lebih dari 30 tahun. Kemudian yang unit 567 yang 600 megawatt itu tahun 97. Nah, dan memang itu proyek strategis zaman itu karena memang saat mendirikan Suralaya pemerintah saat itu mengembangkan 3 proyek strategis. PLTU-nya sendiri, tambang batu baranya di Lahat sana, PT Bukit Asam, dan jalur kereta dari tambang itu dari Lahat sampai ke pelabuhan Tarahan. Dan itu memang ya proyek strategis nasionalnya. Nah, dulu dikelola PLN, setelah PLN buat anak perusahaan yang khusus mengelola pembangkitan atau pabrik listrik. Nah, itu dikelola oleh PT Indonesia Power. Gitu ceritanya. Berarti sebegitu penting dong ya, Pak ya, untuk masyarakat khususnya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya dari Cilegon ini atau khususnya Banten Utara itu banyak sekali pembangkit. Kalau mulai dari agak paling timur ada Labuan, ada PLTU Suralaya, ada PLTU Banten 1, ada yang swasta sebelahnya di Salira ya, Desa Salira itu punya Lestari Banten Energi. Di Bojonegara ada PLTU Jawa 7 sebutannya, ada Lontar. Maka sebenarnya Banten ini adalah ya lumbungnya pabrik
listrik. Nah, kalau Suralaya, karena saya yang tanggung jawab Suralaya itu 12% listrik Jawa Bali itu dari Suralaya, karena 3.400 tadi Mbak Megawatt itu. Nah, beban kalau sore begini itu 26.000 megawatt. Jadi kan kita 3.400 dari 26. Begitu peran kami. Berarti kalau misalnya di PLTU sendiri ada kendala Pak, Ya. ada gangguan, Ya. berarti masyarakat repot ya Pak ya? Pak Rahmat nggak bisa tidur, Pak. Nggak bisa. Iya ya, Kalau saya Pak Rahmat saya nggak bisa upload. Masyarakat repot, arwana klepek-klepek. Nah, Koi mati. Iya. nah, koi mati. Saya nggak bisa upload Pak di sosmed. Gitulah. Itu gimana Pak kalau misalnya ada gangguan pemadaman? Gimana sih pemadaman atau gimana Pak Jadi itu? kalau gangguan yang besar tentu kita masih ingat tanggal 4 Agustus tahun 2019. Black out apa namanya? Ya, ceritanya itu blackout. Black itu hitam, out itu keluar. Keluar Jadi hitam berarti. Apa keluarnya hitam? Nah, Hitam nih, Pak. ini enggak blackout, ini Enggak ya? black shirt jalannya. Jadi waktu itu Jawa bagian barat itu listriknya mati. Di Jawa bagian timur masih ada. Ya, kita nyebutnya blackout itu kalau total padam. Nah, tentu kewajiban kami itu menjaga tadi, karena listrik itu dihasilkannya dari kami, dari pembangkitannya. Nah, kalau cerita bagaimana listrik sampai ke rumah, memang ceritanya panjang. Ceritain dong Pak, biar masyarakat tahu. Lu waktunya Cerita. ini Hah? Nggak cukup ya 2 hari? Sepanjang bagaimana dulu akhirnya ada yang khilaf dan mau dengan Kris. Oh gitu. Nah, maksudnya listrik bisa nyampe ke rumah-rumah itu dikirim Ya. sama abang Gojek atau Nah, gimana gitu tuh Pak? itu dia. Gimana itu prosesnya Pak? Ya, jadi listrik itu kalau nggak usah belajar ngajarin fisika di sini lah ya, itu kayak dinamo lah ya, dinamo sepeda dari putaran menjadi lampu, kurang lebih sama. Di tempat kami itu ada yang muter-muter juga, namanya turbin. Nah, turbin terus digabungin dengan generator. Generator itu dinamonya. Nah, jadi dari pembangkit listrik tentu disalurkan atau ada kabel. Nah, kawat besar yang Suralaya nyantol, itu kawat besarnya itu atau kita nyebutnya saluran udara tegangan tinggi, sutet-sutet itu Sutet. atau transmisi, itu mulai dari Suralaya sampai ke Paiton. Terus ada kawat yang lebih kecil, kita nyebutnya SUTT itu sampai Bali. Nyebrangnya pakai kabel. Nah, jadi dari semua pembangkit dicemplungin ke kawat-kawat itu yang seliweran, terus kayak towernya kayak itu Autobot itu. Terus nanti sebelum sampai ke ini rumah ini misalnya, itu nanti ada dikumpulkan di gardu induk. Nah, di gardu induk itu diturunkan tegangan atau stromnya dari 500.000 volt ke 20.000 volt, disalurkan lewat tiang-tiang itu namanya kita nyebutnya saluran distribusi. Jadi kalau mati itu biasanya kalau tidak yang blackout itu gangguannya di distribusi tadi. Nah, terus distribusi diturunkan lewat kabel yang pilin-pilin itu ke rumah tangga dalam tegangan 220 volt. Jadi kalau yang tapi jangan dilus-lus juga, masih 220. Tetap ngegigit ya Pak? Nah, itu dia. tegang gitu. Hah? Tegang. Oh Bikin tetap tegang, tetap tegang ya? Kok pikiranku traveling ya? Nah, itu. Terus berarti Pak kalau misalnya mati lampu lama ini kan membuat emak-emak ngomel Pak. Berarti Iya. mama ngomelnya harus ke PLN atau ke
perusahaan Bapak nih, ke pabrik Bapak ini. Nah, itu dia. Itu dia Pak, Karena gimana? kami sudah diomeli PLN, Oh, lebih gitu. baik pelanggan ngomelnya Ke PLN aja. dulu. Ke PLN dulu ya. Karena gini, kalau rumah ini mati, kan belum tentu di PCI juga mati lampu, belum tentu di Gerem mati lampu. Nah, itu berarti pembangkit kami baik-baik saja. Tapi memang saluran transmisi, distribusi ada yang sedang terganggu. Iya, ke PLN, karena begitu yang bermasalah itu kami, itu PLN ke atas juga ada yang ngatur. Jadi listrik sak Jawa Bali itu khususnya pembangkitnya itu ada yang ngatur. Kamu Suralaya sekarang 80% saja bebannya. Kamu PLTGU Priok 70% untuk memenuhi kebutuhan listrik. Karena listrik itu tidak bisa disimpan. Listrik tidak Iya. bisa disimpan, Pak. Butuhnya 3000 megawatt, pembangkit harus klop membangkitkan 3000 megawatt. Oh, gitu. Ya, karena tidak bisa disimpan, tidak ada gudang listrik. Gitu. Kalau LPG ada dimelonin. Nah, kami belum ada jual baterai dimelonin gitu. Iya, benar. Mungkin sebentar lagi nanti kalau sudah ada mobil listrik, itu ada. Ya, Mungkin kalau ada saya bawa ke rumah, Pak. Hah? Melon. dikemas. Listrik. Oh, listriknya. Dibungkus ya, dikeresekin. Nah, yang nyimpen listrik baterai. Ini listrik baterai. Mungkin ke depan kita juga akan masuk ke era baterai yang listrik di dalamnya jauh lebih tinggi. Nanti arahnya yang berikutnya. Oke. Itu Pak, mau ngomongin ini dong, Pak. Apa Apa tuh? sih dampak lingkungan? ya. Saya udah catat, Pak. Ya. Saya udah ketik yang mau saya Ya. tanyakan. Ya. Jadi kan dampak lingkungan itu kan banyak orang kan nggak asing ngelihat foto cerobong itu lah, Pak. Ya. Tadi namanya apa, Pak, cerobong itu? Steak. Steak. Nah, ya. Cuma karena steak itu asing ya, kita mah taunya keluar asap. Ya, cerobong Itu aja. cerobong lah ya. Iya. Si cerobong itu kan nggak asik tuh terpampang di sosial media. Ada orang yang bahkan ada bukit Teletabis yang view-nya sebenarnya keren, Pak. View sebelah sana bukit-bukitan, gunung-gunungan, view sebelah sininya cerobong-cerobong PLTU beserta pantai lepas. Betul. Tapi dengan narasi yang nggak enak Iya. untuk dibaca, Pak. Betul. Nah, itu gimana, Pak? Kayak misalnya pertanyaannya seperti ini. Katanya warga di sana, warga sekitar di PLTU di Indonesia Power itu banyak yang mengidap ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Itu gimana, Pak? Apa yang dilakukan sih? Nah, jadi begini. Memang kalau cerobong itu kan ngeluarin asap. Ya. Kalau dari batu bara ya bekas pembakaran batu bara. Kalau knalpot ya bekas pembakaran bensin. Nah, kami memang mengeluarkan karena memang di dalamnya ada proses pembakaran. Tapi semua yang kami lakukan itu harus memenuhi regulasi. Regulasinya. Jadi ada standar mutunya. Kami mengemisikan SO, sulfur oksid gitu. Ya udahlah, zat-zat yang begitulah yang kalau dihirup terus katanya ISPA gitu Iya. kan. Itu kami semua memenuhi standar mutu. Yang itu disebut sebagai proper oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau kami memenuhi baku mutu, kami propernya gelarnya proper biru. Tapi kalau memenuhi mutu dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, itu pangkatnya propernya hijau. Nah, kalau terus dinilai dan nilainya proper hijau. Nah, yang juara proper hijau, skornya tinggi, itu diminta presentasi ke Dewan Proper, Dewan Pertimbangan Proper. Nah, yang berhasil ngerayu bapak-bapak dan ibu Dewan Proper dapat emas. Gitu. Suralaya pernah menjadi kandidat emas di tahun 2017 dan 2018. Ya, artinya
biru saja kami memenuhi lingkungan baku mutu. Nah, kami plus tadi, karena kan lingkungan itu ada lingkungan batu-batuan, tumbuhan gitu, ada lingkungan yang dalam bentuk komunitas. Nah, selain kami sekedar pemberdayaan lingkungan, ada corporate social responsibility. Nyatanya Kampung Suralaya itu dikenal dengan kampung direktur. Ya. Nah, saya nggak tahu dulunya, kalau kan ada market Rona awal. Itu saya duga karena kalau ngobrol dengan beberapa tokoh, Suralaya itu dulu banyak jinnya gitu. Nah, Serem. kamu lihat saya, terus saya lihat jin, terus Agak kamu serem. memandangku gitu, seolah-olah gitu kan. Nah, tentu dulu petani, kemudian ya apapun ya, kebun dan lain-lain, tapi begitu kami masuk dan kami percayakan juga beberapa pekerjaan kepada masyarakat sekitar, Desa Suralaya, Desa Salira, Desa Lebak Gede, Kahal. Kahal itu desa apa orang? Kahal itu Ayo. desa apa orang? Nah, kita Desa ya, Pak? nggak ada desa. Oh, enggak Ya nanti kita selidiki lah ya. Selidiki. Kita adakan ekspedisi Kahal, mencari siapa itu. Itu. Mbah Kahal, Eyang Kahal, hah? Hal global. Supaya Kahal go global. Cocok kan? Nah. Cocok ya, benar-benar. Cita-cita Pak Jem itu. Oh, Jadi gitu. bukan hanya Suralaya, tapi Kahal go global. Berarti kan semua masyarakat yang ada di situ go to global. Go to global. Meskipun saat ini masyarakat sekitar dengan adanya PLTU, dengan yang skill yang ada, mereka juga sudah ke luar pulau, Ya. ke PLTU di luar Ya. Jawa Bali. Jadi yang kerja di Suralaya itu, yang kerja di PLTU itu berarti warga Suralaya atau warga dari luar sih, Pak? Ada warga Suralaya, kalau penerimaan IP sendiri kan ada yang dari luar. Karena Tapi skill-skill mereka saya akui jago-jago. Ya. jadi warga sekitar juga banyak yang kerja di Terus banyak. PLTU begitu ya, Pak ya. Dan itu pun isu-isu, baik lagi nih Pak, ke isu-isu yang katanya banyak yang sakit lah warga di sana atau segala macam. Tapi kan itu kayaknya orang-orang yang di luar gitu, justru orang-orang warga di sekitarnya ya have fun aja sih, Ya, kalau saik-saik berbicara aja isu gitu. ISPA itu datanya dari mana? Iya Punya benar. data dari puskesmas mana? Iya. Kan seperti itu. Punya data dari kesehatan dari mana? Mungkin bisa ditanya sama Iya, betul. bagian humas kita, kalau dilihat ISPA ada nggak sih Pak Afrizal? Oh. Apa nih Pak maksudnya Pak? Ah. Tidak ada gitu dong Pak. Kalau berbicara data ya, tapi Iya, kalau benar. berbicara yang namanya isu kan, Iya. kalau Ya. bagi orang yang termakan isu, ya makan aja lo isu gitu. Tapi Iya, sebenarnya benar. kita masyarakat kita kelola dengan baik. Heeh. Lingkungan kita jaga, karena kalau nggak pasti ditutup sama pemerintah. Betul. Di polis line. Nah, Pabriknya terus ditutup. saya nongkrong di depannya. Kak polisi kapan dibuka? Listrik mati. Nggak, kita memang menjaga amanah. Ada regulasi lingkungan yang kami harus taati. Kita pastikan kami taati. Nah, kalau bicara tadi, karena cerobongnya mengeluarkan asap, itu batu bara ISPA. Kami kan juga bekerja di situ. Gitu. Nah, bahkan ada yang memang fungsi yang nangkepin debu-debu itu ya kita periksa, ya baik-baik saja. Kami nggak tahu, ada ISPA mungkin adalah 1-2. Ini penyebabnya apakah PLTU? Iya benar. Iya. Jadi PLTU berupaya juga lah untuk mengurusi dampak dari lingkungan itu ya Pak ya, Harus. kalaupun memang Karena ada. bukan cuman debu kan yang kami pakai air laut untuk mendinginkan. Keluar lagi ya harus air laut gitu kan, nggak boleh jadi air yang lain, apalagi jadi wine gitu ya. Jadi main laku Pak. Air, udara, kami juga masih barang muter itu motor aja pakai oli. Kan berarti kan juga harus menghasilkan oli bekas, mengelola oli bekas, terus pakai bahan kimia. Itu semua kita kelola, kita laporkan, diaudit gitu.
Ya sementara belum pernah dipolis lain karena melanggar aturan, dan mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak ya Pak ya. Insya Allah. Kami menjaga. Terus Pak, upaya rutin bulanan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar itu apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh manajemen? Iya. Jadi kami memang seperti perusahaan lain, kita kan harus menyisihkan keuntungannya dalam bentuk corporate social responsibility. Tapi sebenarnya kalau corporate social responsibility itu kecil, karena yang penting buat Suralaya adalah penyediaan lapangan kerja. Nah, maka ya tadi keberpihakan kami kepada pengusaha lokal di tadi Suralaya menjadi kampung direktur, dan di workshop untuk misalnya membuat barang-barang yang memang bisa dibikin di Cilegon, ya kami tentu di Cilegon. Tapi memang kalau nggak bisa ya kami tetap menggunakan yang import karena memang itu dari teknologinya Jepang. Jadi tadi peran industri itu pasti adalah yang sangat signifikan adalah pembukaan lapangan kerja. Betul. Nah kalau tadi yang sisa lainnya ya kami guna dengan ada dana CSR, Corporate Social Responsibility, dan juga pemberdayaan gitu. Nah, pemberdayaan yang kami lakukan itu bahkan kami bekerja sama dengan Puskesmas Pulau Merak, itu memberdayakan orang-orang yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu yang sudah berhasil diobati, itu dimandirikan dengan membuat telur bebek, ternak bebek. Selain tentu di telur asin. Ya. Oh iya, telur bebek ya. Telur bebek yang jadi asin Pak. Ah iya, telur asin. Tepatnya begitu. Ya betul. Tapi keluar dari bebek belum asin. Belum Pak. Telur bebek yang dijadikan asin. Nah, iya. Saya belum coba Pak. Ih enak loh Kak. Asin gitu rasanya. Bukan, maksudnya dari bebek langsung belum coba. Asin apa enggaknya? Makan bebeknya gitu. Udah biarin aja orang yang ngambilin telur bebek dan dimusuhi bebek. Ya. Nah, terus juga produk-produk seperti macun atau lap yang kita gunakan itu juga bekerja sama. Kemudian ada sambal. Nggak tahu itu sambal kretek itu hanya khas Suralaya. Khas Suralaya Pak. Nah, Itu ada tuh. nah itu sambal kretek itu ya kita berdayakan, dan kebetulan pernah Pak Wakil Wali Kota menyambangi kami, dan kami memang banyak dibimbing bagaimana kita juga bisa menjadikan mitra itu berkembang UMKM. Gitu Pak. Jadi kalau perannya yang lebih penting sebenarnya adalah ini apa namanya penyediaan lapangan kerja. Betul. Dan memang PLTU Suralaya harus kita akui dibuat di 85, tentu pasti ada umurnya, itu kan motor itu. Nah itulah ada penggantinya yang sedang proyek 910. Kalau tadi canda-canda Kahal Go Global itu kami nanti ambil bekerja sama dengan kantor pusat, mau diganti apa Suralaya, kami mau menyiapkan mitra itu supaya bisa masuk, tetap bisa masuk ke perusahaan yang sebelah yang itu ada sahamnya Korea. Gitu. Kalau itu kan punya standar, mereka harus disiplin, harus apa namanya kebersihan, jaga kebersihan, atau yang dikenal 5S itu kan caranya. Bang, kita mendorong agar para mitra kami yang tadi direkturnya di Suralaya itu memenuhi standar itu. Kita semangatnya Kahal Go Global. Kahal Go Global. Baiklah, mungkin ada pertanyaan dari para penonton. Mana suaranya para penonton? Sepi sekali. Sepi sekali, terpesona dengan Terpesona. saya. Iya. Dengan Bapak makanya Pak. dengan engkemis terpesonanya. Ada pertanyaan dari penonton yang ada 2.000 orang di depan. Luar biasa. Ada yang bertanyakan tidak? Mungkin saya Pak sebagai penonton setia
berujar ya Pak ya? Ya, bebas berujar. Tadi kan ngebahas soal lingkungan ya Pak ya? Ya. Soal lingkungan tadi sudah disebutkan kan, ya bagaimanapun PLTU memang sudah punya standar yang ketat untuk mengeluarkan asap itu ke Tentu. udara kan Pak ya? Ya. Nah, sedangkan sekarang narasi negatif terus berdatangan gitu kan ada PLTU, fotonya PLTU lagi Iya, Pak. ngetop. Ya ngetop Pak. Mau manapun asapnya keluar foto cermin. Apapun masalahnya PLTU Suralaya. Karena ada teletabis sebenarnya. Karena kalau di foto angelnya tuh bagus gitu. Padahal bisa juga itu di inilah ya, ada Photoshop dan Iya. Photoshop itu, Pak. ini aja. Sesuai lingkungan, Ya. narasi negatif terus bermunculan Pak. Tapi apakah itu apa sih anggapan masyarakat? Mungkin yang beberapa ngerti soal ISPA segala macam dampak itu kan orang-orang yang memang concern di lingkungan ya Pak. Iya. Ya. Cuman sementara masyarakat umum itu kan enggak itu Pak. Iya. Nah tadi juga soal menyinggung soal ISPA ya Pak ya. Padahal saya pernah baca di Cilegon memang banyak ISPA, cuman tidak ada penelitian satupun yang menyebutkan ISPA itu berasal ataupun terkait langsung dengan PLTU gitu kan Pak. Ya. Nah itu apa sih maksudnya, ada upaya nggak Pak dari PLTU Suralaya untuk mengemas isu itu kemudian menjadi positif atau kira-kira counter attack lah kalau bahasa Ya. orang perang kan Pak ya? Ada nggak Pak upaya-upaya gitu Pak? Jadi begini, pasti ada. Dan memang mungkin selama ini sifatnya reaktif ya. Ya ini kita counter attack. Tapi sebenarnya tadi karena kita punya kewajiban mengukur, kita punya kewajiban juga menilai dampaknya. Ada pemeriksaan rutin ada ya Pak? Polides Pak? Ada Polides ada. Selama ini selama ini kita lakukan semua, kita patuhi. Nah memang kita ya karena mungkin insinyur gitu ya, isinya pokoknya buka ibaut gitu kan, terusnya mungkin dengan berujar, bebas berujar gitu kan, ini bagian dari kami. Bisa terjawab gitu Pak ya? Nah menjawab. Iya. Tidak, nanti kan ya kita objektif kan, ada Mbak Mega gitu kan, ya ini bagian dari kami untuk menjelaskan. Karena memang kami ya khusyuk aja gitu kan, bagaimana listrik ini bisa nyala gitu kan, sebab kerjaan kami memang 24/7. Loh, apa itu Pak? 24 jam setiap hari. Setiap hari 7 Dalam hari seminggu. Jadi kalau memang ngelola pembangkit itu, kalau mau tidur itu ininya dibacain ayat kursi dulu. Kursi. Alhamdulillah. Bangun pagi dilihat ya, alhamdulillah aman. Gitu. Menjadi religius. Banyak dikit. Banyak sedikit. Banyak sodako. Sodako. Tahu kamu? Saya kalau sodako pasti bagi doanya ya Pak Kiai. Terus banyak-banyak sabar ya Pak ya. Insya Allah. Jadi Satu lagi Pak, sorry, terkait isu lingkungan tadi kita Ya. bahas ya Pak. Sebenarnya ada gejolak nggak sih di masyarakat kok tiba-tiba muncul entah dari Ya. lubang mana itu isu itu muncul, sementara Masyarakat. saya belum pernah dengar masyarakat itu ya banyak yang protes Iya. gitu kan dengan itu. masyarakat asik-asik aja sebenarnya. Iya. Nah, Tapi yang di luar ini kenapa? Mungkin kalian cari tahu kalian sendiri. kenapa hei? Kalau saya bebas berujar di sini banyak yang datang. Oh bebas berujar. Datangnya ke sini kan ada. kami tentu tidak tidak ingin menuduh gitu ya, tapi ya memang begitu ada tuduhan-tuduhan itu, dan tuduhan itu seiring dengan adanya proyek di sebelah itu makin frekuensinya naik ya kami beberkan saja fakta yang ada gitu, karena kan kami memang tidak ingin berpolemik gitu ya. Nah, kami ya beberkan saja, tetap bekerja sesuai regulasi, kami memberikan manfaat
memang amanahnya menghasilkan listrik, itu menghasilkan energi, dan kami tentu memberdayakan masyarakat di sekitar dan bertanggung jawab atas emisi-emisi yang kita lakukan. Gitu. Oh. Salam kepada para NGO. Luar biasa. Bisa gini ya Pak, cinta ini Pak. Salam yo. Tapi segini juga ya. Tapi tambahan. Tapi logikanya gini, saya percaya dari tahun 85 sampai sekarang ya Pak. Iya. Pegawai kan berarti setiap periode ini kan kurang lebih di kita ada 3.000-an ya. Masyarakat juga kita nggak tahu ada berapa. Selama ini yang rutin saja pegawai yang berdampak langsung dengan debu, yang berdampak langsung dengan abu. Tapi alhamdulillah kita kan rutin MCU tiap tahun nih. MCU itu apa sih Kak? Medical check up. Oh, Pemeriksaan rutin tiap tahun. Oh, iya. Medical cek gitu. Semua wajib itu kita kita lakukan. Itu sampai sekarang tuh tidak yang terdampak ispa. Nah, Tapi paling banyak itu adalah kolesterol kan. nah, Oh gitu. ODGJ nggak ada. Ada sedikit lah.